Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ibra Akbar Maulana dengan NPM 22.145 yang dimana maksud dalam pembuatan video ini adalah untuk membacakan buku yang berjudul Dunia Sophie karya Justin Gardner untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum. Kita mulai dari halaman 139. Keluar dari gua yang gelap. Plato mengemukakan suatu mitos yang menggambarkan hal ini. Kita menamakannya mitos gua. Aku akan menceritakannya kembali dengan kata-kataku sendiri. Bayangkan beberapa orang yang tinggal di dalam sebuah gua bawah tanah. Mereka duduk membelakangi mulut gua dengan tangan dan kaki terkekang sedemikian rupa, sehingga mereka hanya dapat memandang dinding belakang gua. Di belakang mereka ada dinding tinggi, dan di belakang dinding itu lewat makhluk-makhluk yang menyerupai manusia memegang berbagai benda di atas pundak dinding. Karena ada api di belakang benda-benda ini, timbul bayangan yang berkejap-kejap di dinding belakang gua. Maka satu-satunya yang dapat dilihat para penghuni gua adalah permainan bayang-bayang ini. Mereka telah berada dalam posisi ini sejak dilahirkan. Maka mereka mengira hanya bayang-bayang itulah yang ada. Bayangkan sekarang bahwa salah seorang penghuni gua berusaha untuk membebaskan diri dari ikatan-ikatannya. Hal pertama yang ingin diketahuinya adalah dari mana asal semua bayang-bayang ini. Menurutmu apa yang terjadi ketika dia berbalik dan melihat benda-benda yang dipegang di atas dinding? Mula-mula dia silau karena cahaya yang terang. Dia juga terpesona ketika melihat benda-benda itu dengan jelas sebab sebelumnya dia hanya melihat bayang-bayang mereka. Jika dia berusaha untuk memanjat dinding dan melihat dunia luar, dia akan lebih takjub lagi. Tapi setelah mengusap matanya, dia akan terpesona oleh keindahan dari segala sesuatu. Untuk pertama kalinya, dia akan melihat warna-warna dan bentuk-bentuk yang jelas. Dia akan terlihat binatang dan bunga yang sebenarnya. Yang bayang-bayangnya di dalam gua hanyalah refleksi yang suram. Bahkan sekarang dia akan bertanya kepada dirinya sendiri dari mana asal semua binatang dan bunga itu. Lalu dia akan melihat matahari di langit dan menyadari bahwa inilah yang memberikan kehidupan pada binatang-binatang dan bunga-bunga tersebut. Sebagaimana api mengakibatkan terlihatnya bayang-bayang. Penghuni gua yang kegirangan itu kini dapat pergi keluar. Bagaimana dengan kebebasan yang baru saja diperolehnya? Namun sebaliknya dia memikirkan semua orang lainnya yang masih tertinggal di dalam gua. Dia kembali, begitu dia di sana, dia berusaha untuk meyakinkan para penghuni gua bahwa bayang-bayang pada dinding gua itu hanyalah refleksi dari benda-benda yang sebenarnya. Tapi mereka tidak percaya padanya. Mereka menuju ke dinding gua dan mengatakan bahwa yang mereka lihat itulah yang sesungguhnya. Akhirnya mereka membunuhnya. Yang diceritakan Plato dalam mitos gua adalah jalan ditempuh filosof untuk keluar dari bayang-bayang menuju gagasan sejati di balik semua fenomena alam. Dia mungkin juga terkenang akan Socrates yang dibunuh oleh para penghuni gua, sebab dia menggoyangkan gagasan konvensional mereka dan berusaha untuk menerangi jalan menuju wawasan sejati. Mitos gua menggambarkan keberanian Socrates dan rasa tanggung jawabnya untuk mendidik sesama. Yang dimaksud Plato adalah bahwa hubungan antara kegelapan gua dan dunia di luar berkaitan dengan hubungan antara bentuk-bentuk di dunia alamiah dan dunia ide. Bukan berarti bahwa dunia alamiah itu memang gelap dan suram, tapi dunia itu gelap dan suram jika dibandingkan dengan dunia ide yang terang. Lukisan pemandangan yang indah juga tidak gelap dan suram, namun itu hanyalah lukisan. Negara filosofis. Mitos gua terdapat dalam dialog Plato Republik. Dalam dialog ini, Plato juga memberikan gambaran tentang negara ideal, yaitu suatu negara bayangan dan ideal, atau yang kita namakan negara utopis. Pendeknya, dapat kita katakan bahwa Plato percaya negara hendaknya diperintah oleh para filosof. Dia mendasarkan penjelasan ini pada susunan tubuh manusia. Menurut Plato, tubuh manusia terdiri dari 3 bagian, kepala, dada, dan perut. Untuk setiap bagian ini, ada bagian jiwa yang terkait. Akal terletak di kepala, kehendak terletak di dada, dan nafsu terletak di perut. Masing-masing dari bagian jiwa ini juga memiliki cita-cita atau kebajikan. Akal mencita-citakan kebijaksanaan, kehendak mencita-citakan keberanian, dan nafsu harus dikekang sehingga kesopanan dapat ditegakkan. Hanya jika ketiga bagian itu berfungsi bersama sebagai suatu kesatuan sajalah kita dapat menjadi seorang individu yang selaras atau berbudi luhur. Di sekolah, seorang anak pertama-tama harus belajar untuk mengendalikan nafsu mereka.
lalu ia harus mengembangkan keberanian dan akhirnya akal akan menuntunnya menuju kebijaksanaan. Plato membayangkan sebuah negara yang dibangun dengan cara persis seperti tubuh manusia yang terdiri dari 3 bagian itu. Jika tubuh mempunyai kepala, dada, dan perut, negara mempunyai pemimpin, pembantu, dan pekerja. Di sini Plato secara jelas menggunakan ilmu pengobatan Yunani sebagai model, sebagaimana manusia yang sehat dan selaras mempertahankan keseimbangan dan kesederhanaan. Begitu pula negara yang baik ditandai dengan adanya kesadaran setiap orang akan tempat mereka dalam keseluruhan gambar itu. Seperti setiap aspek dari filsafat Plato, filsafat politiknya ditandai dengan rasionalisme. Terciptalah negara yang baik tergantung pada apakah negara itu diperintah oleh akal, sebagaimana kepala mengatur tubuh, maka para filosoflah yang harus mengatur masyarakat. Negara ideal Plato bukanlah tidak sama dengan sistem kasta Hindu, yang dalamnya masing-masing orang mempunyai fungsi sendiri-sendiri demi kebaikan seluruh negara. Bahkan sebelum masa hidup Plato, sistem kasta Hindu mempunyai 3 pembagian antara kasta pembantu atau kasta pendeta, kasta kesatria, dan kasta pekerja. Kini mungkin kita akan menyebut negara Plato itu totaliter. Tapi perlu dicatat bahwa dia percaya kaum wanita bisa memerintah sama efektifnya dengan kaum pria karena alasan sederhana, yaitu bahwa para pemimpin mengatur negara berdasarkan akal mereka. Kaum wanita, dia menegaskan, mempunyai kemampuan penalaran yang persis sama dengan kaum pria, asalkan mereka mendapatkan pelatihan yang sama dan dibebaskan dari kewajiban membesarkan anak dan mengurusi rumah tangga. Dalam negara ideal Plato, para pemimpin dan kesatria tidak diperbolehkan menjalani kehidupan keluarga atau memiliki kekayaan pribadi. Pendidikan anak dianggap terlalu penting untuk diserahkan pada individu, sehingga tanggung jawab itu harus diserahkan pada negara. Plato adalah filosof pertama yang mendukung sekolah anak-anak yang diorganisasikan oleh negara dan pendidikan full-time. Setelah terjadi sejumlah kemunduran politik penting, Plato menulis kitab hukum. Di dalamnya dia menggambarkan negara konstitusional sebagai negara terbaik dunia. Kedua, dia kembali membicarakan kekayaan pribadi dan ikatan keluarga. Kebebasan kaum wanita menjadi lebih dibatasi, namun dia mengatakan bahwa sebuah negara yang tidak mendidik dan melatih kaum wanita itu seperti orang yang hanya melatih dengan tangan kanannya. Akhirnya dapat kita katakan bahwa Plato mempunyai pandangan positif tentang kaum wanita, mengikat zaman dia hidup. Dalam dialog simposium, dia memberikan kepada seorang wanita, pendeta wanita yang legendaris, Diotima, kehormatan karena telah memberikan wawasan filsafat kepada Socrates. Jadi itulah Plato, Sophie. Teori-teorinya yang menakjubkan telah dibahas dan dikecam selama lebih dari 2000 tahun. Orang pertama yang melakukan itu adalah salah satu murid dari akademiknya sendiri, namanya Aristoteles, dan dialah filosof besar ketiga dari Athena. Sampai di sini dulu ya. Sementara Sophie membaca tentang Plato. Matahari telah naik di atas hutan sebelah timur. Sinar itu mengintip di atas kaki langit tepat ketika dia sedang membaca bagaimana seorang manusia berhasil memanjat keluar dari gua dan mengedip-ngedipkan matanya karena silau oleh cahaya di luar. Keadaannya seolah-olah dia sendiri yang baru muncul dari gua bawah tanah. Sophie merasa dirinya memandang alam dengan cara yang sama sekali berbeda setelah dia membaca tentang Plato. Rasanya seperti baru bebas dari buta warna. Dia telah melihat bayang-bayang tetapi belum melihat ide-ide yang jelas. Dia tidak yakin Plato benar dalam segala sesuatu yang telah dikatakannya mengenai pola-pola abadi, tetapi sungguh indah memikirkan bahwa semua benda hidup merupakan tiruan tak sempurna dari bentuk abadi di dunia ide. Sebab bukankah benar bahwa semua bunga, pohon, manusia, dan binatang itu tidak sempurna? Semua yang dilihat di sekelilingnya begitu indah dan begitu hidup, sehingga Sophie harus mengusap matanya untuk benar-benar mempercayainya. Namun, tak satu pun yang sedang dilihatnya sekarang ini akan abadi. Sekalipun begitu, dalam waktu 100 tahun, bunga-bunga dan binatang-binatang
yang sama akan muncul lagi. Bahkan jika setiap kuntum bunga dan setiap ekor binatang akan lenyap dan terlupakan, akan tetap ada sesuatu yang mengingatkan bagaimana rupa bunga atau binatang tersebut. Sophie menatap dunia di hadapannya. Tiba-tiba seekor tupai berlari menaiki sebatang pohon cemara. Ia mengelilingi batang itu beberapa kali dan lenyap di telan cabang-cabangnya. Aku telah melihatmu sebelumnya, pikir Sophie. Dia menyadari, mungkin itu bukan tupai yang sama yang pernah dia lihat sebelumnya. Tapi dia telah melihat bentuk yang sama. Menurut hematnya, Plato benar. Mungkin dia benar-benar telah melihat tupai abadi sebelumnya di dunia ide, sebelum jiwanya bersemayam dalam tubuh manusia. Tapi, benarkah dia pernah hidup sebelumnya? Apakah jiwanya pernah ada sebelum ia mendapatkan tubuh untuk ditinggali? Dan benarkah dia membawa sebongkah emas kecil dalam dirinya, permata yang tidak dapat dirusak oleh waktu, jiwa yang akan terus hidup ketika tubuhnya sendiri menjadi tua dan mati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.